Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam arti kata tunjukilah kami jalan yang lurus di situ adalah hidayah. Kasihlah kepada kita, kepada kami ya Allah hidayah, petunjuk yang lurus, hidayah yang lurus. Nah, sekarang bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kira-kira sudah dapat hidayah apa belum? Sudah dapat hidayah apa belum? Sudah kan jalan yang lurus di sini loh. Kita ibadah kepada Allah, kita sholat maghrib bersama-sama, kita berjamaah, sudah dapat hidayah. Nah, ada cumannya. Kan kayak gitu. Nah, kenapa setiap hari kita baca ihdinas shiratal mustaqim? Setiap kali 17 kali ya Bu di dalam sholat. Padahal sholat itu lurus kan? Orang yang mau sholat itu berarti mereka lurus. Tapi kita meminta kepada Allah setiap sholat itu ihdinas shiratal mustaqim, nggak bisa dirubah, nggak bisa dikurangi. Ihdinas shiratal mustaqim lagi, ihdinas shiratal mustaqim lagi, waradhdallin lagi. Setiap hari 17 kali kita baca, meminta kepada Allah. Nah, ternyata para ulama mengatakan, Bapak Ibu hadirin semuanya, hidayah itu, petunjuk itu terbagi dalam 5 bagian. Satu, hidayatul wujdan, hidayatul ilham. Wujdan itu, ilham itu adalah insting. Mana contohnya? Itu untuk siapa? Jadi insting ini adalah yang menempel, langsung dikasih oleh Allah. Mana contohnya? Ibu punya anak Bu? Punya Bu? Ayo kan dijawab aja. Yuk itu aja. Punya anak kan? Punya. Pernah melahirkan? Ibu pernah melahirkan kan? Iya Ustaz, kalau bukan punya anak ya kami lahiran. Iya lahiran. Nah, di saat bayi lahir nangis Bu. Bayi itu nangis nggak? Iya. Siapa yang ngajarin nangis? Iya, bayi itu siapa yang ngajarin bayi nangis? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayatul wujdan, hidayatul ilham, langsung menempel begitu lahir bayi ke alam dunia, nggak ada yang ngajarin nangis. Ibu dan ibunya atau anaknya lapar nangis, nggak ada ngasih tahu, hai anakku, kalau mau mimi nangis ya, kalau mau makan nanti kalau lapar nangis ya, nggak ada ngasih tahu gitu. Begitu lahir, nggak ada, bapaknya nggak ngajarin enggak, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidayatul ilham, langsung memang petunjuknya Allah kasih, semua manusia pasti merasakan. Nah, yang kedua adalah hidayatul hawas, adalah hidayah panca indera. Hidayah panca indera. Nah, panca indera itu yang kita rasakan Ibu, cubit sakit. Sekarang begini, ini adalah kita kembali kepada bayi lagi. Kepala panca indera, ketika si bayi itu nangis, dikasih apa sama ibu? Dikasih ASI kan? Begitu bayi lahir. Nah, si bayi itu lahir, dikasih ASI sama ibu, panca indera apa yang mereka gunakan? Bibir, kulit, perasaan. Bayi itu mencari lapar. Saya juga punya anak Bu, sama nenek sering nengok bayi itu, nengok, lapar. Iya kan? Nyari, dia tuh mencari di mana letaknya, ibarat kata makanan dia nyari. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Panca indera, hidayatul hawas. Nah, yang ketiga ini ya hanya di manusia saja. Yang satu, yang kedua, hewan juga punya menetas kan. Begitu si ayam menetas keluar dari telurnya, kenapa bisa langsung jalan Ibu? Nggak ada yang ngajarin kan? Kalau anak lain di jalan seminggu, berenang dulu, mesot dulu, jadi gitu diajarin, ayo menang gitu. Dia kan, dia semua sama. Ayam atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini adalah hidayatul aqli.
hidayah akal. Hanya siapa yang didapat atau yang dipunya ini hanyalah untuk manusia, orang yang berakal. Hidayah itu akal, punya akal. Supaya apa? Supaya belajar. Ibu bisanya sholat gara-gara belajar. Ayam disuruh belajar, kagak bisa. Gunanya makan mulu, makan terus. Makanya kalau ada orang yang kawinnya makan wae kerja kagak, berarti itu ayam. Hidayah terakhir. Nah, yang keempat sudah dikasih akal, hidayah akal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Contoh ibu, begitu punya bayi, tanya, "Hei anakku, kamu tahu nggak perkembangan manusia?" Nggak tahu. Bagaimana kamu keluar, bagaimana kamu hadir, nggak tahu. Tapi kalau kita punya akal, kita belajar, kita sekolah, kita kaji bagaimana terjadinya anak. Karena ada suami, ada istri. Kan kayak gitu, jadilah seorang anak. Kalau ada istri, nggak ada suami, atau ada suami, nggak ada istri, nggak bakalan jadi anak. Nggak bakalan ada anak, betul? Iya, anak ayam aja ada jantan, ada betina, jadilah telur ayam. Nah, kita bisa menjawab itu dengan akal. Kenapa ibu bisa ruku? Ibu tahu bacaan ruku, ibu tahu bacaan sujud, tahu Pak. Bagaimana? Subhanallah azim wa bihamdi, bacaan ruku. Ibu tahu yang bilang tahu, Allahu Akbar. Tahu apa tidak tahu? Karena belajar hidayatul akal. Petunjuk akal. Yang keempat ini adalah hidayatuddin, hidayah agama. Turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memberikan hidayatuddin, hidayah agama. Maka sambung dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul katakan. Qul kata qul di sini adalah setiap kata qul di dalam Al-Qur'an itu adalah maknanya adalah satu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya juga. Itu kata qul, katakan in kuntum, kalian semua tuhibbunallaha, kalau kamu mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, kalau kita sering melaksanakan amal ibadah kepada Allah, maka kata Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi. Tapi kita suka atas larangan Nabi, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya ikuti. Contoh, kata Nabi, misalkan mencuri itu enggak boleh, haram. Walaupun kita sering mencuri, tapi kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak boleh dilakukan. Atau yang dilarang oleh Nabi, tapi kita sendiri suka sama yang dilarang oleh Nabi. Contoh, misalkan suka kayak tadi, suka mencuri, tapi oleh Nabi dilarang. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Artinya ikutin apa kata Nabi, ikutin apa perintah Nabi, ikutin apa yang telah dilarang oleh Nabi. Apa jaminannya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau kita ngikutin Nabi, kita ngikutin apa yang telah diajarkan oleh Nabi, hakikat, syariat, makrifat, tarekat, segala macam ibadah yang kita diajarkan oleh Nabi, maka Allah akan mencintai kepada kita. Bukan hanya itu saja, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa. Itu enaknya tuh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Semuanya dosa, wa yaghfir lakum, gara-gara kita ikutin Nabi. Kita ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencinta, segala macam dikasih, Bu. Contoh kita, Ibu pernah pacaran, Bu, sama bapak dulu. Pernah enggak? Iya dong, iya. Pak, yang bebek minta ini dong, minta bakso, belikan. Kalau dia cinta kan, kalau nggak cinta, ya
sorry lah ya, beli aja sendiri. Nggak cinta. Tapi kalau cinta dikasih ini, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Ibu juga sekarang sama suami ibu sayang. Pak, minta ini Pak, duit hari Kamis Pak, belanja Jumat ke kalangan. Karena sayang, karena cinta, dikasih. Kalau nggak cinta, usaha dewek, usaha sendiri, cari senang, anda sendiri, bahaya. Karena cinta begitu pun juga kaifiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut kepada hidayah yang kelima adalah hidayah maunah. Hidayah, yang artinya adalah taufik. Ya, adalah taufik. Mana contohnya? Ngaji sering, sholat sering, tapi sering meninggalkan ibadah kepada Allah. Ahli fikih belum tentu menjadi ahli sholat. Orang yang sering ngaji belum tentu orang ahli ibadah. Nah itu yang permasalahannya. Seperti di sini kan dibikin rumah sulus alhamdulillah. Ya kayak gitu. Hidayah inilah yang paling penting kita meminta kepada Allah. Makanya la tuzigh qulubana. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kita sholat maghrib ini karena petunjuk dari Allah. Kalau kita tidak ada petunjuk dari Allah, nonton TV, sinetron. Betul? Maghrib nongkrong. Kan segala macam. Betul tak? Itu adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah tadi, jadi hidayah itu petunjuk, ibu artinya. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, kita lurus. Mendengar, mengikuti suara azan tadi, masuk masjid, masuk rumah ini, kita sholat lurus. Cuma ketika kita keluar dari rumah ini, ketika keluar dari masjid, ketika kita keluar dari pengajian, nah ini yang bahaya. Di situ. Jadi kalau kita sudah sudah merasakan, sudah taufik hidayah itu masuk ke dalam diri kita, wah, qul in kuntum tuhibbuna Allah tadi, yuhibbukumullah akan masih cinta kepada kita. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat akan masuk kepada kita. Akhirnya kita makrifat, mengenal, merasakan, menikmati ibadah. Segala sesuatu pun kita berpahala. Setiap langkah kita berpahala, setiap sudut kata kita berpahala. Tapi tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti punya dosa, salah dan dosa. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah kecuali Nabi Muhammad SAW. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kita umatnya. Nah, jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu hidayah. Makanya hidayah itu mahal. Tapi kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Kita syiarkan hidayah, kita syiarkan petunjuk. Kita mengajak sholat, mengajak kebaikan, tapi jangan memaksa. Itu yang tidak boleh. Mengajak kita boleh, tapi memaksa kita tidak boleh. Ayo kamu, kalau enggak kamu sholat, kamu saya pukul, itu jangan. Kecuali kita menjadi anak. Kalau begitu kita mengajak qulil haqqa walau kana murran, sampaikanlah kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, walaupun itu pahit nantinya, walaupun kita dicemooh sama orang banyak, walaupun kita nanti dicaci sama orang, walaupun kita nanti dibenci sama orang, sampaikan yang hak, sampaikan hak, yang batil kita sampaikan batil. Hei sholat kamu, ayo cepetan sholat, jangan membuat terus, jangan diri terus, sampaikan. Nurut apa tidak itu terserah. Yang penting kewajiban kita sudah buat. Contoh, saya punya istri, mah sholat, mah ngaji. Kalau nggak mau ngaji, nggak mau sholat, berarti salah dia, salah istri saya. Nah, yang bahaya ini suaminya diam, kagak nyuruh sholat, suaminya anak kagak nyuruh ngaji, suaminya anak kagak nyuruh melaksanakan kebaikan. Nah, itu yang bahaya, dua-duanya masuk neraka. Kewajiban misalkan seorang suami sholat, benar, jemuran banyak, cucian banyak, itu kan kalau istri sholat, ini sholat, udah sholat atau tidaknya istri kita atau orang rumah misalkan
bersama suami. Itu kalau sholat ibu selamat, tapi kalau tidak sholat ibu sendiri yang tidak selamat. Kenapa? Tapi kalau kata suami itu waktu ada suaminya nonton TV, waktu ada ibunya malah goreng-goreng, main HP, wah double itu. Misalkan ibu bapak ini sholat, bu sholat bu. Misalkan bapak-bapak kan di masjid, bu sholat bu. Iya papa, tunggu bentar lagi papa ya. Papa aja duluan ke masjid. Nah, kewajiban suami sudah mengajak, menyuruh sholat. Tapi yang melaksanakan tidaknya terserah si istri. Yang penting sudah bubar kewajiban seorang suami untuk mengajak keluarganya menuju jalan keselamatan. Kayak orang istrinya sendiri kok yang mau melepaskan dari jurang, mau melepaskan dari siratal mustaqim tadi. Sudah tahu mengajak sholat di rumah, oh iya nantilah dulu, tanggung akademi, tanggung ini sinetron, itu tanggung sampai ketiduran, udah. Suami selamat, seorang istri, itu bahaya. Karena suami itu hanya mengarahkan, mengajak, mendidik. Tapi kalau sudah tidak bisa dididik, kita pasrahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu tadi. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah salah satu ayat yang intisari dalam surah Al-Fatihah, dua ayat tersebut. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhi supaya dijauhkan dari orang-orang yang maghdub dan madlul. Ghairil maghdubi, itu kecuali orang-orang yang merugi, waladdallin, dan orang-orang yang tersesat di jalannya, tersesat di jalan Allah. Sudah ada hidayah, mereka jual. Sudah tahu ada hidayah. Kan kayak gitu. Contoh rumah ini, contoh jasad kita ini rumah. Atau rumah itu adalah jasad. Hidayah mau masuk apa? Kalau cahaya mau masuk gimana ibu caranya bu? Buka pintunya, pintu rumah, atau buka jendelanya supaya ada cahaya itu masuk ke dalam rumah. Nah begitu pun juga kalau hidayah mau masuk kepada kita, ya buka hati kita. Buka diri kita, ikhlaskan segala kehidupan kita. Raditu billahi rabban wahidah wa bil islami dinan. Ikhlas. Nah yang susah ini adalah susah beribadah. Jangan ada kata terpaksa Raditu billahi rabban wahidah. Saya ridho bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Ridho berarti kalau sudah ridho berarti ya kata Allah begitu ya kamu harus begitu. Kata Allah begini ya kita harus begini. Kata Allah ke sana kita harus ke sana. Kata Allah ke situ kita harus ke situ. Kata Allah jangan ke sini nanti kamu bahaya. Jangan. Sudah tahu jurang kata Allah tuh. Dan kita sendiri yang ngotot, kita sendiri yang menginginkan jurang. Tadi aslinya masuk jurang. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Maka sambung dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Jangan memalingkan, jangan menghilangkan petunjuk yang sudah Engkau kasih ya Allah. Itu. Ini mata itu sambungan dari doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, begitu Bapak Ibu hadirin semuanya, dan Ibu jemaah sekalian, dari intisari atau intinya dari pembicaraan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayatul maunah. Hidayah akal sudah ada, hidayah wujudan kita sudah nyoba dulu waktu kecil, hidayah hawas kita sudah ada, sudah merasakan. Hidayah itu kita sudah ada. Hidayah petunjuk agama, karena tahunya sholat, karena ada penghidayah dari agama, petunjuk agama. Nah, yang paling susah ini ada hidayah maunah, yang namanya taufik. Jadi kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senantiasa kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan kepada kita sehingga kita meninggal dunia nanti dalam memegang keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dalam pembicaraan ini tambah iman kita kepada Allah, tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum